Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sunnati wa duriyati wa ahli baiti wa jami' ikhwani min al-anbiya mursalin wa syuhada wa sholihin wal awliya wal musannifin wa la khususan la sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidina al-Baghdadi wa sayyidina sabana sanatin balahuddin fi baldatin al-Indonesia hadhihi wa nawsani la ali silsilah al-qadiriyah wa nasyabadiyah wa usuliyah mahmuruhin wa masyayihim wa asatidatihim wa nakhususan ila Syekhina Muhammad Yahya wa walidayhi wa walidayhi sajadihi wa ila Kiai Abdul Adim Aminullah Yahya fi Ahmadul Yatim Yahya fi Abdurrahman Yahya fi Abdul Rawsan ila abaina wa amatina wa jitatina wa jatatina wa masyaikina wa masyaikina arwahi jamil mu'minin wa mu'minat sayulillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلسلة القدرية والنقشبندية. Ing ngandhap menika mertelakake tondo kemursidanipun Abi wa Syaihi Kiai Haji Muhammad Yahya. Allahumma tawil umrahu fil khairati wal barakah. Ingkang pikantuk ijazah saking almarhum al-arif billah Asy-Syaikh Zainul Makarim Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah. Kalau sekarang ya Boyolali itu kabupaten tersendiri. Mungkin dulu ikut Solo. Karena itu di situ disebutkan Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Sama dengan dulu ada penyebutan atau sampai sekarang juga ada beberapa orang yang menyebut bahwa Poncokusumo itu tumpang, Pakis itu tumpang, Jabung itu tumpang. Mengapa begitu? Karena dulu pemerintahan itu tidak hanya pusat, provinsi, kabupaten, kota, tetapi ada tingkatan di bawah kabupaten kota itu yang namanya kawedanan. Kawedanan. Di bawah kawedanan baru ada kecamatan. Di bawah provinsi dengan kabupaten kota itu ada karsidenan. Seperti Karsidenan Malang itu meliputi Malang, kemudian Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Itu Karsidenan Malang. Nah sekarang menjadi sangat banyak. Kalau dulu hanya 4, sekarang Malang saja jadi 3. Kabupaten kotanya ada 3, Malang Raya. Pasuruan jadi 2, Probolinggo jadi 2. Lumajang tetap. Lumajang jadi 2. 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 Lumajang jadi 2.
Jadi yang dulu 4 sekarang menjadi 8. Nah, dulu juga ada Kawedanan Tumpang yang meliputi 4 wilayah itu. Kecamatan Tumpang, Kecamatan Bojokusumo, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Jabung. Ya, Turen itu juga jadi Kawedanan. Ada Kawedanan Turen yang meliputi Dampit, kemudian Ampel Gading, lalu yang sekarang menjadi Sumawe itu ya, Sumber Manjing Wetan, disingkat jadi Sumawe. Ya. Kemudian antara Dampit dengan Ampel Gading dipecah lagi, ada kecamatan baru menjadi Tirtoyudo. Sehingga 3 wilayah itu dibuat istilah yang keren jadi Amsterdam. Ya, Ampel Gading, Tirtoyudo, Dampit. Jadi jangan terkecoh bahwa itu Amsterdam. Ya begitulah teman-teman, inginnya mengangkat daerahnya ya. Sampai Dampit, Tirtoyudo, Ampel Gading, Dampit, Tirtoyudo itu jadi Amsterdam. Yang Karangploso juga nggak mau kalah. Dari mana kamu? Dari Carlos. Gitu ya. Apalagi yang Kalipare, California. Gitu ya. Kok nggak percaya, nggak yakin, nggak pede sama daerahnya sendiri kok. Ingin seperti Amerika. Gitu ya. Ya. Jadi Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Mungkin kawedanannya Solo. Ya. Ya, di Jawa Tengah juga begitu, ada Karsidenan Kedu. Ya sampai sekarang Kedu itu mana ya? Apa termasuk kabupaten? Ternyata enggak ada kan kabupaten Kedu itu. Ya. Sama dengan Jawa Timur, paling timur itu juga ada dulu Kawedanan Besuki. Ternyata Besuki itu bukan daerah yang sangat terkenal gitu ya. Malah hanya kecamatan kan Besuki itu. Tapi kok Kawedanan Besuki? Tapi juga ada benarnya juga. Bukan Karsidenan ya. Karsidenan Besuki bukan ibu kota kabupaten Besuki itu. Besuki itu malah kecamatan. Tapi ada Karsidenan Besuki yang meliputi wilayah Bondowoso, situ Bondo, Banyuwangi, dan Jember. Ya, mungkin Kedu itu sama dengan itu. Ya, karena itu kalau sekarang masih ada bekasnya. Apa itu? TNKB. Ya, TNKB. Tanda nomor kendaraan bermotor. Ya. TNKB itu kan masih menggunakan acuan Karsidenan itu ya. Menggunakan acuan Karsidenan. Makanya mobil-mobil dari Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang itu pasti menggunakan N. Ya. Bukan berarti Malang. Ada N kok gandengannya rodok Buri, golongannya V, atau yang sejenisnya itu mesti bukan Malang Raya itu ya. Ing ada menika turunanipun. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kota itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu silsilah Qadiriyah Nasyabandiyah ada di tengah itu. Ya Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir, Waliullah. Nah, terus lebih lengkapnya di bawah ya. Ya. Lebih lengkapnya di bawah. Syekh Al-Hajj Muhammad Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Kasri,
Nah, dulu nomor 148, sekarang menjadi 38. Ini dulu ya. Dulu sebutannya Gading Kasri, sekarang Gading Pesantren. Yang Gading Kasri. Gading Kasri ini perpaduan antara Jawa dan Arab itu ya. Ya kasri itu ya pecah. Jadi di Gading Kasri itu gadingnya tidak hanya retak tapi pecah ya. Itu ya. Jalan Gading Pesantren nomor 38 sekarang. Malang, Jawa Timur. Qad akhadha tariqatal qadiriyata wa nasyabandiyata li Syekhil Aribillah Zainul Makarim Karanggede. Jadi beliau itu tidak sekedar mengambil satu macam thariqah qadiriyah saja begitu, tidak, tetapi juga sekaligus Naksabandiyah. Boyolali, Solo, Jawa Tengah. Wa huwa akhadhanil 'allama al-aribillah Syekh Abdus Syakur. Syekh Zainul Makarim itu mendapatkan baiat Qadiriyah Naksabandiyah dari Syekh Abdus Syakur. Kama kutiba fi hadzal jadwal. Wa qad ajazani fi ta'limiha liman yuridu akhadaha. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam jadwal. Ya, mestinya bisa dibuat jadwalnya ini. Ya. Dibuat kolom-kolomnya. Ya, karena ini cara yang dipilih oleh pencetak kitab ya sudah begitu. Anggap saja jadwal, walaupun bukan jadwal ya. Ya nanti kalau kalian punya percetakan yang bisa membuat tampilan kitab ini lebih bagus, dibuat jadwal dengan ornamen yang bagus itu ya, silakan aja. Yang penting seizin dari ahli waris Romo Yahya gitu ya. Jadi waqat ajazani bi ta'limna liman yuridu akhadaha. Syekh Zainul Makarim itu tidak hanya memberikan ijazah untuk mengamalkan, akan tapi juga untuk mengajarkan. Mengajarkan kepada pihak yang menginginkan untuk mengamalkan thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah atau salah satunya. Silsilah secara lengkapnya urut-urutanipun mekaten panjenenganipun Syekh Al-Hajj Muhammad Yahya Gading Kasri Malang ngalapaiat lan ijazah saking ya, gurunya dari guru beliau panjenenganipun Syekh Zainul Makarim Boyolali Solo Boyolali Solo. Syekh Zainul Makarim ngalap baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdus Syakur Mustafa. Tampang sok-sokan, nggak tahu di mana ini. Syekh Abdus Syakur Mustafa ngalap baiat dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Ibrahim Kalitan Surakarta. Ya, Kalitan ini nama daerah sama dengan sok-sokan tadi itu. Hanya kalau bisa dilacak itu akan lebih bagus. Nah, sok-sokan itu jangan-jangan hanya dusun atau desa. Kalau ketahuan
sampai kabupatennya itu kan lebih bagus. Oh, orang yang menerima itu akan mengatakan, oh iya, ini memang berdasarkan fakta yang ada kabupaten ini. Di kabupaten itu ada kota, ada kecamatan ini, ada desa ini. Begitu. Ini salah satu tantangan bagi kita. Saya tidak mengatakan kekurangan, tapi tantangan bagi kita untuk melengkapi ini. Kalitan Surakarta. Surakarta itu mana? Ya Solo itu ya. Solo itu nama lainnya kan Surakarta. Karena itu perguruan tingginya kan UNS, Universitas Negeri Surakarta. Kalau di Surabaya ada Universitas 10 November itu apa? ITS ya. ITS, Institut Teknologi Surabaya. Yang 10 November itu apa? Apa? ITS. Oh iya. ITSN mestinya ya. Tapi yang dipilih itu ya terserah, nggak apa-apa. Kan boleh saja itu. Dilanjut, Syekh Ibrahim Kalitan Surakarta ngalap baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdul Karim Banten kang mukim ono ing Mekah. Jadi Syekh Abdul Karim Banten itu ada di Mekah. Mukimnya di sana. Beliau ngalap baiat dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Khotib Sambas. Dulu banyak ulama-ulama kita yang ada di Timur Tengah itu. Yang sangat terkenal yang ini ya, Syekh Khotib Sambas ini. Dari mana Sambas itu? Nggak hafal daerahnya sendiri. Sambas itu salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Masa nggak ingat kasus Sambas? Nggak ingat ya? Wah ini. Ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harus belajar sejarah ya. Warga negara yang baik, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, termasuk geografi negaranya sendiri harus tahu itu. Ya. Jumlah pulau negara kita berapa? Hah? Enggak semua hafal. Wah, gawat. Ya, 17.000 sekian ya. Jangan-jangan provinsinya juga enggak hafal. Ya, jangan berkedok enggak jadi pitakon kubur. Iya. Seorang nasionalis ya harus hafal itu. Dan jangan alergi sama istilah nasionalis lah gitu. Sekarang ini dikacaukan oleh orang-orang yang bodoh mau aja. Yang bodoh ngaku pinter itu loh banyak sekali sekarang ini. Baik, Syekh Khotib Sambas ini dari Sambas tentu saja. Mana Sambas itu? Kalimantan Barat. Jadi Syekh Khotib Sambas ini sangat terkenal. Syekh Khotib Sambas ngalap baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Samsuddin.
Nah ini enggak disebutkan Syekh Samsudin dari mana. Syekh Samsudin ngalah baiat dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Muhammad Murad. Ini juga tidak disebutkan dari mana. Ya, oh ini butuh penelitian yang luar biasa ini. Ya. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dulu kan penelitian itu. Jadi mencari hadis itu kemana-mana, berguru kemana-mana. Dari negara yang satu ke negara yang lain. Dan Imam Bukhari itu bukan orang Arab itu. Orang Asia Timur. Ya. Yang sekarang wilayahnya itu, kalau dulu pernah wilayahnya termasuk Uni Soviet. Ya, Uni Soviet itu wilayahnya termasuk Bukhara, Khurasan. Jadi tidak hanya Serbia, ya. Tidak hanya apalagi selain Serbia, Bosnia, ya. Akan tapi juga banyak, tidak hanya Ukraina. Itu negara-negara yang dikuasai Soviet. Jadi Bukhara itu tempat lahir Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menjelajah kemana-mana untuk mencari hadis dengan kriteria. Nggak tahu kriterianya dulu yang menentukan siapa ya. Apakah beliau sendiri atau gimana ya. Atau para ulama pada saat itu. Jadi ulama saat itu sudah luar biasa itu berpikirannya itu. Pikirannya sudah luar biasa untuk menentukan ke depannya sangat dibutuhkan hadis-hadis sahih itu ya. Ya tentu saja Allah yang mengatur ya. Imam Muslim juga begitu. Keliling kemana-mana. Nah, sekarang lebih suka di rumah ya. Karena memang harus di rumah ya. Karena kena pandemi COVID-19 ya. Syekh Muhammad Murad ngalah baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdul Fattah. Lagi-lagi tidak disebutkan ini dari mana beliau. Syekh Abdul Fattah ngalah baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Utsman. Syekh Utsman ngalah baiat saking lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim ngalah baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar ngalah baiat lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Yahya. Syekh Yahya ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Isamuddin. Syekh Isamuddin ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin ngalah baiat dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Sarafuddin. Syekh Sarafuddin ngalah baiat dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Muhammad Al-Hattaqi. Syekh Muhammad Al-Hattaqi ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ngalah baiat dan jasa saking panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini posisinya di sini. Ya, jadi gurunya Romo Yai Yahya, tapi yang ke-20-an, ke-20, 21. Ya semua itu tetap dianggap guru. Ya. Karena itu jangan ikut-ikutan dengan orang yang mengatakan, wong iku lho biyen iku guruku. Ya. Berarti saya wis enggak, gitu ya. Iya, gawat itu. Jadi gurunya biyen tak saya wis enggak. Iku mantan guruku, gitu. Iya, guru itu enggak ada pegatan nih. Mantan istri yo, ya, mantan istri. Walaupun juga cerai dengan istri itu tidak cerai dengan mertua. Maksudnya apa? Tetap mahram, enggak boleh dinikah mertua. Jadi karena qabil itu maka seorang laki-laki menjadi mahram dari mertuanya. Jadi salaman barang mbek mertua iku ya gak batal. Padahal mbek bojone batal.
Ya, begitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngalabayan jasa saking panjenenganipun Syekh Abi Said Mubarak Al-Mahzumi. Syekh Mubarak Al-Mahzumi ngalabayan jasa saking panjenenganipun Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakari. Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakari ngalabayan lan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abil Faraj At-Turtusi. Syekh Abil Farud At-Turtusi ngalabayan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi ngalabayan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abi Bakar Asy-Syibli. Baik. Syekh Abi Bakar Syibli ngalabayan ijazah saking panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Nah, jadi Syekh Junaid Al-Baghdadi ini lebih dulu daripada Syekh Abdul Qadir. Syekh Junaid Al-Baghdadi ngalabayan jasa saking panjenenganipun Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti ngalabayan jasa saking panjenenganipun Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ngalabayan jasa saking panjenenganipun Syekh Abi Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho. Abi Hasan Ali Ar-Ridho, Musa Ar-Ridho ya. Ngalabayan dan jasa saking panjenenganipun Syekh Musa Kadim. Syekh Musa Kadim ngalabayan dan jasa saking panjenenganipun Syekh As-Sayyid Imam Ja'far Shadiq. Ini lebih dekat kepada Rasulullah akhirnya ya. Ya, Imam Ja'far Shadiq. Syekh Imam Ja'far Shadiq ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun Syekh As-Sayyid Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun Syekh Sayyid Zainul Abidin. Ada nama Syekh Ali Zainul Abidin itu. Ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun As-Sayyid Husain Ibnu Fatimah Az-Zahra. Jadi putra dari Husain, ini namanya Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Syekh Husain ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Syekh Ali ngalabayan dan ijazah Sayyidina Ali ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi ngalabayan dan ijazah saking panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril saking Allahu Rabbul Alamin. Tammat bi aunillah. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al a'malana khalisan liwajhikal karim wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa khtim kalamana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu silsilah thariqah yang ada di Gading ya. Nah, sekarang mursyidnya ya Yai Lutfi Hakim ya. Yai Lutfi Hakim ini kalau menurut jalur ini, kalau Yai Yahya saja yang ke 39 berarti ya abahnya Yai Lutfi itu yang ke 40 ya. Tapi saya juga nggak tahu persis apakah Yai Lutfi itu baiatnya kepada abahnya, baiat mursyid ya. Kalau baiat thariqahnya insya Allah ya dari abahnya. Tapi kalau baiat mursyidnya sepertinya beliau dari Syekh Lutfi Hakim. Jadi Syekh Lutfi Hakim baiat dari Syekh Lutfi Hakim pula ya gitu ya. Ya. Atau gini, Syekh Lutfi Hakim bin Syekh Abdul Adim Aminullah baiat
thariqah untuk menjadi mursyid ini dari Syekh Lutfi Hakim bin Muslih Meranggen, gitu ya. Jadi pada siapa Lutfi Hakimnya. Baik, itulah silsilah thariqah ya. Jadi kalau ada yang baiatnya dari Yai Abdul Adim, yang beliau meninggal tahun 2003 nih. Berarti ya silsilahnya yang ke-41. Ya, yang ke-41. Tapi kalau kepada Romo Yahya yang ke-40 begitu ya. Angka cantik kata teman-teman itu ya. Ya. Lebih cantik 40 atau 41 ya. Ya. Di dalam Islam tidak ada gitu-gitu ya. Lebih bebas ya. Kalau ada yang percaya dengan angka-angka itu ya. Kadang-kadang juga menjadi enggak nyaman ya. Gawe omah kok nomor 13, akhirnya digawe 11 gitu ya. Takut sama angka. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat ya. Dan kita diberi pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.